warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatia Wardah. Saya dari kelompok 8 kelas D akuntansi pagi, praktikum akuntansi dengan NPM 24051700165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu nota debit. Nota debit adalah tanda bukti terjadi pengurangan utang usaha karena pengembalian barang dagangan atau penurunan usaha yang dibuat oleh pihak pembeli karena barang tersebut mengalami kerusakan atau pesanan yang tidak sesuai. Ini adalah nota debit yang saya buat sebagai contoh karena yang aslinya dikirimkan pembeli kepada penjual bersamaan pengiriman kembali pada barang yang sudah dibeli, dan tebusannya disimpan pihak pembeli sebagai arsip. Oke teman-teman, ini sebagai contoh yang sudah saya buat bukti transaksi nota debit. Ada bagian-bagian pentingnya, yaitu di sini, yaitu jalan percetakan. Ini adalah perusahaan yang mengeluarkan nota debit tersebut. Lalu juga di sini ada nama dan alamat tujuan si nota debit. Lalu juga di sini ada jumlah barang yang ditentukan. Di sini ada 50 meter. Lalu juga di sini ada jenis barang. Jenis barangnya di sini ada kain Pamatex ya. Lalu juga ada harga per unitnya berapa. Di sini ada 8.000. Lalu juga di sini ada tanda tangan pihak, tanggal transaksi, lalu juga ada jumlah barang. Lalu terakhir ada nota debit. Di sini nota debitnya ada nomor 08. Itulah tadi contoh dari bagian-bagian penting dari nota debit. Pembahasan kedua yaitu nota kredit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Maharani dengan nomor NPM 24051700185. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nota kredit. Nah, apa sih nota kredit? Jadi, nota kredit adalah tanda bukti pengurangan piutang atas pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena adanya kerusakan barang atau ketidaksesuaian dalam pemesanan. Nah, biasanya nota kredit dibuat minimal 2 rangkap. Rangkap yang asli biasanya berwarna putih, diberikan kepada pihak pembeli, dan pertinggalnya biasanya berwarna kuning ataupun merah diberikan kepada pihak penjual untuk disimpan sebagai bukti transaksi. Nah, ini dia contoh bukti nota kredit. Nah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri nota kredit. Berikut ini adalah contoh nota kredit. Bagian yang ada pada nota kredit yaitu ada nama dan alamat perusahaan yang mengeluarkan nota kredit. Terdapat nama dan alamat pembeli. Terdapat nomor, nota kredit dan tanggal pengembalian. Pada kolom kuantitas, berisikan berapa jumlah barang yang dikembalikan. Kolom keterangan berisi jenis barang dan alasan dikembalikan. Kolom harga berisi harga barang per unit. Kolom jumlah berisi harga barang dan total harga keseluruhan. Terdapat tanggal, transaksi atau pembelian. Terdapat tanda tangan, penjual atau kasir. Nah, itu dia bagian-bagian nota kredit. Pembahasan ketiga yaitu kwitansi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Kalila dengan NPM 24051700181. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Tepatnya saya berasal dari kelas 2D akuntansi pagi. Nah, pada video kali ini saya akan memberi penjelasan singkat tentang kwitansi. Nah, apa sih itu kwitansi? Kwitansi merupakan tanda bukti terjadinya pembayaran dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kwitansi sendiri memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama ada lembar asli. Nah, lembar asli ini akan diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembaran potongan atau biasa disebut dengan sus akan disimpan oleh pihak penerima uang. Saya akan menunjukkan struktur serta menjelaskan bagian-bagian dari
kwitansi. Dalam kwitansi terdapat nomor. Nomor kwitansi haruslah berurutan. Lalu yang kedua yaitu terdapat tanggal berapa terjadinya pembayaran. Yang ketiga itu ada sudah terima dari. Nah, maksud sudah terima dari itu ialah nama pihak yang memberi uang. Yang keempat yaitu ada banyaknya uang. Banyaknya uang yaitu jumlah uang yang diserahkan. Lalu untuk pembayaran yaitu tujuan dilakukannya pembayaran. Misalnya seperti membeli peralatan mesin atau lain sebagainya. Lalu di sini terdapat jumlah banyaknya uang tapi ditulis dalam bentuk nominal serta ada tanda tangan dan tanda tangan penyetor. Nah, untuk bagian potongan atau sus sama juga seperti bagian asli. Terdapat nomor, sudah terima dari, banyaknya uang untuk pembayaran, jumlah, tidak lupa dengan tanggal, tanda tangan, serta nama penerima. Nah, kwitansi biasanya dibumbui materai pada jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya ketika nominalnya di atas 1 juta nih, nah maka akan diberi materai pada dekat dengan tanda tangan dan penerima uang. Nah, di sini biasanya akan dikasih materai misalnya ketika nominalnya nih udah di atas 1 juta. Saya memiliki buku kwitansi asli. Untuk yang seperti yang saya gambarkan tadi, ini adalah contoh aslinya yang bisa dapat dikoyak. Yang ini untuk lembaran kepada pembayar atau lembaran asli, dan yang ini akan disimpan oleh pihak penerima uang. Selain bentuk ini, terdapat juga bentuk fotokopian kwitansi, yaitu terdapat 2 lembar biasa berwarna kuning dan yang di belakangnya berwarna putih. Nah, yang berwarna kuning ini adalah lembaran asli, sedangkan yang berwarna putih ialah lembaran fotokopian. Yang ini yang lembaran asli atau yang berwarna kuning akan diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembar yang putih atau lembar kopian akan disimpan oleh pihak penerima uang. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan sebagai contoh serta kwitansi yang kita lihat sehari-hari. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Pembahasan keempat yaitu bukti kas keluar. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa Manurung dengan NPM 2405170191. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi kas keluar. Oke, ini adalah bukti transaksi kas keluar. Sebelum saya menjelaskan apa yang ada di gambar ini, saya akan menjelaskan apa itu bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi atas peristiwa pengeluaran kas ataupun pembayaran yang telah dilengkapi buktinya. Kas keluar dibuat minimal 2 rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada pihak penerima bayaran, sedangkan lembar kedua kepada pihak membayar. Oke, kita mulai dari atasnya. Di bagian sini yang ada bacaannya PT Makmur Jaya, Jalan Kalijaga, nomor 17 Jakarta, itu adalah nama, alamat, atau logo perusahaan. Di sini dibayar kepada Nyonya Tarmiah. Nyonya Tarmiah adalah orang yang menerima uang dari kas tersebut. Banyaknya uang adalah Rp500.000. Ini jumlah uang dalam bentuk nominal terbilang. Untuk pembayaran pembelian kipas angin, itu adalah penjelasan kenapa kas itu dikeluarkan, atau keterangan kenapa kas itu dikeluarkan. Ini jumlah Rp500.000. Ini adalah jumlah nominal bilangan. Ini Jakarta 19 Januari 2025
adalah tanggal terjadinya transaksi. Halimah ini adalah orang yang mengeluarkan duit sebesar Rp500.000. Halimah bertanda tangan di sini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan kelima yaitu memo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Arjanti dengan NPM 2405170159. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dari Prodi Akuntansi, saya dari kelas D2 Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nota memo yang berisikan arti nota memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Memo dibuat minimal 2 rangkap. Lembaran pertama diserahkan kepada pihak penerima perintah, sedangkan lembaran kedua diberikan kepada pihak yang memberi perintah. Adapun tata letak di dalam nota memo yaitu di pojok kiri paling atas terdapat nama, alamat, dan logo perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat pihak yang menerima perintah, seperti dicontoh kepada bagian akuntansi hal penyusutan. Lalu di bawahnya terdapat perintah yang akan dilakukan, seperti dicontoh gedung 4% dari harga perolehan. Lalu di sebelah kanan terdapat pihak yang mengeluarkan memo atau memberikan perintah, yaitu dari manajer. Lalu di bawahnya terdapat tanggal transaksi, yaitu tanggal 23 Maret 2025. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 mengenai bukti-bukti transaksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.